karena tepat di dalam ini di makamnya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, tepat di sebelah kanan itu adalah paman dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya datang atau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kali ini saya datang tepat jam 6 kurang 9 menit dan maklum keadaannya gelap. Hal penting di sini saya pengen mengeksplor atau mengetahui kira-kira bertepatan di malam Jumat Kliwon ini seperti apa keramaiannya, dan para peziarah pun kira-kira dari mana saja dan ramai seperti apa. Maklum sobat-sobat, karena saya pas di pinggir jalan berisik dengan kendaraan lalu lintas dan orang-orang, suara knalpot, harap dimaklumi. Oke, mari kita menuju ke sana. Kira-kira ada apa? Nah, sekarang saya posisi ada di tengah-tengah jalan raya Astana Gunung Jati. Saya posisi di sebelah kiri itu namanya pemakaman Syekh Datul Kapi atau pemakaman Gunung Jati. Makanya banyak para peziarah yang salah paham bahwa Gunung Jati tersebut ya ini namanya Gunung Jati. Sedangkan untuk pemakaman Sunan Gunung Jatinya sendiri atau Syekh Syarif Hidayatullah namanya Gunung Semburi, jalan ke sana, ke arah sana. Jadi posisinya kalau dari Cirebon, dari kota Cirebon, Sunan Gunung Jati adanya di sebelah kiri jalan. Jadi makam Syekh Datul Kapi adanya di seberang kanan. Kalau dari Indramayu, Sunan Gunung Jati, posisi makamnya ada di sebelah kanan, sedang jalan. Jadi jangan salah paham para peziarah sedulur semuanya, kalau makam Gunung Jati tersebut yang asli namanya yang dimakamkan tersebut Syekh Datul Kafi atau gurunya Sunan Gunung Jati, yaitu yang ada di seberang sana. Oke, sedulur, gitu aja proses saya. Jalanan macet, makin malam makin macet jalanan. Inilah kondisi di malam Jumat Kliwon di pemakaman Sunan Gunung Jati. Jalanan macet. Nah, setelah keluar dari pintu jalan, pintu yang dulu, nah posisi yang sebelah kiri dan kanan lurus ke depan
itu tempat parkiran mobil. Nah, posisi yang sebelah kanan ini masuk ke arena pemakaman Sunan Gunung Jati. Dan inilah kondisi saat ini. Pedagang-pedagang makin malam, pengunjung juga makin ramai, makin penuh. Jadi para penjara dari berbagai daerah para berdatangan, bahkan dari luar Pulau Jawa. Karena Sunan Gunung Jati adalah berketurunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan inilah gerbang pertama menuju Sunan Gunung Jati. Mengapa sekarang? Nah, inilah pemakaman yang lagi diadakan talilan kedua. Pembawaan yang ketinggalan. Sekali lagi untuk jemaah ziarah, mohon hati-hatinya jangan sampai ke rumah kembali. Ya, hati-hati. Inilah acara talilan Karena lagi pada pengunjung akan dimulai. Ini pengunjung dari berbagai daerah sudah berdatangan. Disinilah tempat para kuncen atau juru pemerhati pembersih dan mohon tidak berdiri di ulama di pintu atau posisinya. Yang mau silakan masuk, yang tidak ada silakan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Kalau ikut mobil silakan. Kalau tidak lagi, inilah kalau malam Jumat Kliwon berziarah membludak dari berbagai daerah. Inilah pengunjung dari berbagai daerah. Nah, tepat di depan saya ini adalah pintu dari makam Maulana Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum ya Maulana Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum ya Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Qut anfusikum binillahi ya Rasulullah SAW. Qut anfusikum ya Nabi. Ya, disinilah pintu untuk menuju ke seterusnya di Maulana Syekh Syarif Hidayatullah terus Sunan Gunung Jati. Ya, sebenarnya. Ya, jangan.
Jalan. Ini angka apa Pak? Putih Ong Tin. Iya, iya. Saya juga. Atau pasti. Nah, pas di sebelah kanan, ujung kanan di sini adalah Putri Ong Tin. Beliau adalah putra dari Kaisar Han yang dinikahi Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Dan piring-piring yang dijadikan arkelip di daerah sini dan di keraton-keraton di Cirebon ini adalah pemberian dari Kaisar Han atau Putri Ong Tin. Oke, kita balik lagi ke arah pintu depan atau gedung menuju Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Karena di sini makin malam pengunjung atau para peziarah makin penuh. Subhanallah. Jadi keberkahan beliau itu dahsyatnya luar biasa. Dan karomanya juga luar biasa karena beliau istilahnya keturunan dari dua unsur yang maha sakti. Satu, sakti dari keislamannya dari Rasulullah. Sakti dari ibunya adalah anak dari Prabu Siliwangi. Jadi beliau kesanghyangnya itu ke kanuraganya itu lebih tinggi dibandingkan wali-wali Allah di tempat lain atau di Jawa Tengah, Jawa Timur. Maklum karena di sini malam Jumat harus saling des-desekan dan saling menunggu. Ya, itulah review dari pintu gerbang Maulana Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Oke, sekarang kita mereview di samping atau sekaligus di atas dari pemakaman Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Sekarang posisi saya sebelah kanan atau di luar dari komplek makam Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Kita akan mereview di bagian belakang atau di samping menuju ke atas belakang. Jadi tepatnya makam Maulana Syarif Hidayatullah itu adanya posisinya paling atas. Nah ini kalau selain malam Jumat atau hari biasa pintu gerbang ini tidak dibuka untuk umum atau dikunci. Oke, sekarang kita menuju ke masjid atau musola yang inilah masjid peninggalan Maulana Syekh Syarif Hidayatullah di Gunung Jati.
Cuma di bangunan ini ada beberapa kali pemugaran. Menurut riwayat Departemen Kebudayaan dan bahwa di sini ada 4 kali pemugaran. Dulu di sini bukan masjid. Jadi dulu di sini hanya musola kecil yang dibangun oleh keturunan Wali Jati. Saya juga kaget bahwa di sini banyak pemugaran. Sebalik ini para santri-santri dari pesantren Tadarus Syaro, karena di sini adalah bekal dari cikal bakal guru dari mah gurunya ulama. Dan inilah bangunan yang aslinya. Oke. Mari kita, karena lebih cepat ke jalan sini, jadi kita mengambil jalan trafik. Dan inilah samping kanan dari pemakaman Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Banyak pengunjung, dan di sini makam-makam di sini adalah makam-makam keturunan kerajaan di Cirebon dan para kigede-kigede dari berbagai Ciayu, Majakuning, dari Indramayu, dari Kuningan, dari Majalengka. Jadi kigede tersebut adalah seorang alim ulama yang berperan untuk mensyiarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Jadi bukan saja di Cirebon, jadi seluruh wilayah Jawa Barat. Ikhlasnya sih, Kak. Saya. Haji, itu salahnya dilepas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Cunang, bukan. Saking fokusnya. Gede Balongan, Indramayu, berarti Gede Jambe. Jadi di sini para gede atau ulama yang syiar di daerah-daerah Indramayu kayak Ki Gede Serengseng. Ki Gede Serengseng. Pak, sedekat Pak, aman Pak, barokah Pak. Jadi semakin menuju ke puncak mendekati Sunan Gunung Jati, jalannya semakin menanjak. Dan di sini para peziarah pun makin malam makin berdatangan. Ki Gede Beringin. Di Pati Semi. Orang nangus nang balik na. Ki Gede Kaliwedi.
Ki Pugar, 99, Ki Dewadas, Ki Gede, Lombang, Ki Gede, Suka Urip, Ki Gede, Rudi Mampir, Sukawi. Dan disinilah titik puncak ketinggian Astana Gunung Sembung, atau tepat di makamnya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Di posisi di makam sebelah sini, tepat di dalam ini adalah makam dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi di sini makanya banyak peziarah yang bertawasul atau mendoakan, bertahlilan, berdoa, karena tepat di dalam ini, di makamnya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, tepat di sebelah kanan itu adalah paman dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi hal yang unik, pas menghadap ke bawah, di sini ada perkampungan warga setempat. Tuh, perkampungan warga setempat. Inilah puncak atau di belakang dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tepat di sebelah sini adalah paman dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Di sini terdapat makam Ki Gede Karangampel. Oh, Kalideres, mungkin pemakaman Ki Gede dari Indramayu. Orang yang mensiarkan agama di wilayah Indramayu. Ujung sana Jagapura, Kalideres, Ki Gede Karangampel. Ki Gede Weru kalau tidak salah ini di daerah Pleret yang sekarang jadi kecamatan daerah Pleret yang dulunya masih wilayah kabupaten, sekarang udah dipecah menjadi kecamatan. Hal yang unik di sini banyak peziarah, walaupun di belakang tapi banyak peziarah. Mungkin di sini dari peziarah yang dari Ki Gede Gua ini perbatasan antara Cirebon dengan Indramayu. Jadi beliau adalah ulama yang mensiarkan di wilayah perbatasan mungkin. Ini terdapat Ki Gede. Mas Gede Maja, Ki Gede Durunan, Ki Gede Tuk, Ki Gede Palimanan. Oh, di sini Ki Gede Palimanan. Jadi beliau adalah pensebar syiar agama Islam yang di wilayah Palimanan, daerah Tuk itu kalau nggak salah daerah Weruh. Penduruan, daerah Gede Majah mungkin daerah Majalengka. Jadi di sini mungkin masih keturunan dari
atau masyarakat daerah sana. Oke, kita turun ke bawah. Di sini juga masih banyak peziarah-peziarah atau pengunjung. Di sini juga ada Ki Gede Segeran, Gede Surawana, Bango 2, Ki Gede Surawana itu dari Kelangenan ini. Ki Gede Tenanjar, mungkin beliau adalah penyebar atau orang yang mensiarkan agama di daerah Tenanjar, Tasmaya, Babuyut, Man. Jadi disinilah mungkin Ki Gede-Gede yang mensiarkan agama di